Masih bersama kami di Galeri Publik, masih kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan waspada virus Ebola. Mungkin Pak Wamen bisa, Pak Wamen atau Pak Dokter juga boleh menanggapi terkait dengan tadi pertanyaan saya. Mungkin saya orang awam yang tidak tahu apa-apa, ada orang terjangkit virus Ebola, terus dia memegang gelas, lalu saya pegang gelasnya juga, terus saya cuci tangan. Apakah itu sudah cukup bersih atau saya terkena? Gitu Pak. Ya. Boleh Pak Wamen. Baik, jadi begini, yang penting kita waspada ya, jadi tidak perlu panik ya. Oleh karena itu ya kita beruntung ya, memang Indonesia ini tidak ada flight ya, tidak ada pesawat yang langsung ya dari sana ke sini ya. Jadi memang pertanyaan itu bagus ya, tapi saya kira juga agak sedikit berlebih ya. Karena kalau kita terus di sini kemudian ada penderita untuk pegang gelas ya, kemudian kita minum, itu bagaimana ya? Pertama tentu ya kita bersyukur itu kemungkinan kecil penderita itu sekarang di sini dan minum ya, karena belum ada satu orang pun yang terinfeksi ya untuk Indonesia ya. Dan sekali lagi kita tapi tidak boleh sembrono ya, kita mesti harus waspada ya. Nah, kalau kemudian virus itu juga tidak mudah untuk hidup ya dalam lingkungan yang tidak mendukung ya, dia akan mati. Apalagi kalau kita kemudian pakai sabun ya, atau pakai zat pembunuh kuman yang lain ya. Jadi itu kemungkinan besar ya, kalau ya meskipun kita juga nggak usah coba-coba juga gitu ya, nanti kita hindari ya, tapi karena itu kan kita bicara tentang probability ya, tentang probability. Jadi probability-nya tentu kecil kalau meskipun ya sekali lagi kalau orang yang sering terjadi kan begini tadi, keluarga ya, jadi keluarga itu termasuk karena keluarga itu kan lama kontaknya. Selain itu tadi spray ataupun juga apa namanya handuk ya, termasuk juga apa namanya yang sering ya terjadi adalah waktu pemakaman. Jadi pemakaman mereka ikut upacara pemakaman kayak gitu ya. Jadi itu kalau memang sebaiknya dihindari ya. Dalam masa-masa ini hindari. Nah, kalau kita mau betul-betul menjawab pertanyaan seperti itu, bagusnya sih harus evidence base ya, terus ada penelitian kan nggak gitu. Jadi ini karena begitu ya istilahnya sebaiknya dihindari. Mungkin, dan kita selalu perilaku hidup bersih, langsung dicuci ya tangan dengan entah sabun ya, apa deterjen atau zat-zat yang mematikan yang lain. Mungkin ini lebih untuk ke para jemaah yang akan berangkat haji, karena kita tidak tahu sedempet itu Pak ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita tidak tahu sebelah kita sudah terinfeksi atau belum. Mungkin dari daerah-daerah yang ya walaupun sudah beberapa itu dicabut visanya, namun yang lolos tadi kan itu kita harus waspadai begitu Pak. Ini seperti apa ini Pak kira-kira kalau seperti itu mengantisipasinya di sana? Ya sekali lagi tadi ya, kalau bisa kan kita jangan di tempat di tempat yang keramaian ya. Jadi artinya kalau umpamanya mau sa'i ya, atau mau melempar jumroh gitu kan, nyari ya waktu-waktu yang tidak terlalu sangat berdempet-dempetan begitu. Kalaupun terpaksa di situ ya, kita kan bisa pakai pelindung ya. Kita pakai masker tadi, pakai kaos tangan ya, itu akan jauh lebih bagus ya. Meskipun ya tidak perlu terlalu khawatir juga, karena sekali lagi saya bilang tadi, orang kalau kena Ebola ini ya, itu kondisinya umumnya juga tidak mendukung ya. Mungkin dia tidak haji, artinya dengan kata lain yang haji itu kemungkinan juga sehat gitu. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh sembrono ya. Kita mesti harus waspada. Mungkin jadi, hari dia sampai di situ dia tidak masih sehat, tapi nanti seminggu kemudian masih di situ kan, haji kan masih beberapa di masa inkubasi, itu Pak maksudnya. Jadi dia tidak tahu bahwa dia tapi jangan lupa tadi beliau sudah bilang dan saya sepakat itu, bahwa petugas haji kita, jangankan petugas haji, dokter haji kita, jangankan dan petugas-petugas lain itu dibekali pasti. Dibekali bahwa akan ada begini, bagaimana cara tadi menghindari itu. Nanti akan datang pertanyaan, loh nggak bisa Pak Dokter, bagaimana orang kami berebut menonton? Oke, tetapi patuhi apa yang diatur sebelumnya oleh para petugas haji, terutama oleh dokternya dalam hal ini. Itu kan tidak mungkin memang secara dikotomis itu harus begini dalam masalah terutama tuh dalam masalah tawaf ya, ya Prof ya, dan sa'i barangkali nggak begitu dalam tawaf ya itu. Nah
Saya rasa itu yang paling penting. Itu salah satu preventif. Itu juga menambah edukasi pasien itu. Nah, yang lagi barangkali supaya nggak terlalu khawatir, terutama tidak saja untuk berangkat haji, tolong juga Tuhan itu Maha tahu. Ya, saya bukan sok agamis ya. Dan dia akan menyediakan obatnya sebelum ketemu. Nah, yang saya ingin sampaikan itu adalah seperti dikatakan Prof itu tadi, kemampuan hidup si virus itu sendiri di luar hostnya itu apa namanya, kelelawar ya Prof ya, atau babi tempat dia perantaranya, atau makaka itu tidak bertahan lama. Tidak lama. Hampir semua kuman itu dan virus itu seperti itu. Jadi itu salah satu apa namanya, satu pemahaman supaya kita tidak terlalu khawatir, dan juga kita juga nggak boleh secara sembrono gitu. Baik, Pak Dokter, ya gitu ya, pasti ada pertanyaan juga di benak pemirsa ini, mengapa sih Ebola ini sulit ditangani, Pak Dokter? Apa gitu sampai saat ini belum ditemukan obatnya gitu? Sebenarnya bukan hanya Ebola saja, yang tertangani. Masih banyak. Kita ingat MERS sampai saat ini. Sampai saat ini persoalannya adalah secara akademis kan mesti dibuktikan dulu bahwa ini virusnya, ini hostnya udah tahu ya. Lalu kemudian sifatnya seperti ini, dia aja punya 5 strain ya, yang salah satu di antara ini Filipina itu. Lalu masing-masing sifat itu berbeda. Mendeteksi ini yang belum bisa. Ya, itu dia banyak sebenarnya, cuman yang muncul tuh sekarang, itu yang jadi persoalan. Oke, lalu bagaimana wabah Ebola ini kali ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? MERS sepertinya sekarang kabarnya seperti apa di Arab, dan sekarang muncul lagi Ebola ini, bagaimana ini Pak Dokter? Ya, jadi saya kira kalau MERS sekarang sudah relatif ya terkendali ya, sudah terkendali ya, meskipun sekali lagi itu bisa aja dorman juga ya, artinya masih tidur, masih nanti bisa lingkungan yang mendukung, iklim yang berubah ya, kemudian bisa muncul lagi, bisa juga ya, atau ada host yang cocok gitu ya, kemudian dia berkembang lagi, bisa juga ya. Tapi artinya bahwa kita masih tetap dan harus waspada ya. Nah, mengapa ini sulit tadi, baik vaksin ataupun juga pengobatannya ya, meskipun ini juga tidak relatif baru ya, karena tahun 76 tadi sudah ditemukan ya, tetapi tentu karena jenis strainnya sudah banyak, variasi epitopnya banyak ya, protein-proteinnya banyak ya, ini kalau kita pengembangan vaksin yang bisa mengenali itu mesti harus banyak gitu variasinya. Nah, pengobatannya sendiri sebetulnya kan masih belum ya, meskipun ada 2 orang Amerika ya yang kemudian di treatment ya dengan Z-Apto ya, itu cukup apa namanya membaik ya, tetapi cara pembuatan obat yang baik ya, CPOB ini harus memenuhi suatu tahapan-tahapan dan persyaratan ya, mulai uji coba pakai randomized control trial ya, entah nanti dengan double blind apa tidak segala macam, ini semua ada standarnya, dan itu memakan waktu ya. Jadi kita mesti harus tahu zat efektifnya apa. Nah, ini memerlukan proses yang panjang gitu. Jadi tidak bisa. Jadi meskipun sudah 2 orang kemudian yang di Amerika itu di terapi, yang penderita Ebola yang dari Afrika, yang dia perjalanan di Afrika, tapi sekali lagi membaik, cuma nggak berani memproduksi massal tiba-tiba karena proses lega artis ya, evidence based medicine di dalam pengembangan obat itu belum terpenuhi gitu. Oke, baik, ini menarik, tapi kita akan break dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi.